Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Kakak mau tanya nih, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini. Nah, adik-adik seperti biasa, kita harus mempersiapkan Alkitab dan alat tulis kita, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah, kita akan memulai ibadah kita angkat pujian kita yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita akan kembali melanjutkan ibadah virtual sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang di surga, sekarang kami ingin memuji nama Tuhan dan belajar firman-Mu. Berkatilah ibadah virtual sekolah minggu kami ini yang kami lakukan dari tempat kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kembali kita mengangkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak sekalian di rumah, kita akan mendengarkan pelajaran dari Alkitab diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 28. Namun sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami anak-anak mau belajar dari firman Tuhan supaya kami bertumbuh iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Berkatilah kami yang mengikuti ibadah anak-anak yang disiarkan melalui Facebook dan YouTube kami. Kami mohon Roh Kudus mengajarkan kami sekalian supaya kami menjadi anak-anak yang meyakini Tuhan yang memberikan kami sejak anak-anak kepintaran, kecerdasan, dan keahlian. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Anak-anak sekalian, kita baca dulu firman Tuhan ya, dari Matius 25 ayat 14 sampai 28. Demikian bunyinya perumpamaan tentang talenta.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah hamba yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca ya. Adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak sudah punya keahlian kan? Punya keahlian, punya kepintaran dan punya kelebihan. Kelebihan baik di rumah, mungkin kelebihan di rumah kita bisa bantu mama, bisa pintar sudah cuci piring, pintar nyapu, atau bisa ikut kerja. Kalau di sekolah mungkin kita nyanyi, ada yang pintar nyanyi, atau ada yang pintar menari, ada yang pintar berpuisi ya. Atau di pelajaran ada yang pintar matematika, ada yang belajar pintar di olahraga, ada yang pintar di melukis. Semua orang punya kepintaran ya. Nah, jadi kita semua ya. Nah, tadi di Alkitab dikatakan talenta. Talenta itu keahlian yang sudah diberikan Tuhan sejak lahir. Sejak lahir ya sudah ada keahliannya. Dari bayi kita sudah ada keahlian kita ya.
sudah ada keahlian, kepintaran kita, walaupun tidak semua kelihatan. Nah, pasti ada. Tuhan itu pasti membuat orang punya kelebihan, nggak mungkin Tuhan suruh kita lahir tidak ada yang bagus dari kita. Sudah lahir itu sudah bagus ya. Nah, jadi anak-anak sekalian sering kan memperlihatkan kelebihan kepada papa mamanya, kepada kakak-kakaknya, entah nyanyi, entah pintar mengurus rumah dan sebagainya, pintar main, pintar bersih-bersih, pintar melipat pakaian dan sebagainya ya, termasuk itu kepintaran ya, keahlian. Nah, dalam cerita Alkitab tadi dikatakan ada tuan ya, ada tuan mempunyai 3 orang hamba. Dan tuan ini mau berpergian ke luar negeri karena tuan banyak hartanya. Supaya hartanya jangan sampai terpendam, tidak ada menghasilkan, maka dia meminjamkan atau membagikan uang. Kami mohon hamba-hamba yang baik bisa menerima uang nilai ketiga orang hamba. Ini dalam cerita Alkitab ini kita peragaan ya, peragaan bukan betulan ini ya, bukan benar ini hamba ya, tapi kita coba memperagakan, mempraktekkan, mendramakan cerita Alkitab tadi ya. Ada 3 hamba dan Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada 3 orang hamba ini, masing-masing menurut kemampuannya ya. Hamba mempertimbangkan kemampuannya masing-masing dengan harapan uang atau harta hamba Tuhan ini bisa dikembangkan atau dibungakan oleh hamba-hambanya. Nah, saat ini hamba-hambaku yang baik, yang pintar-pintar, saat ini saya mau percayakan kalian, saya pinjamkan uang agar kalian bisa kembangkan, agar bisa menghasilkan. Saya menitipkan uang untuk hamba yang pertama sebanyak 5 talenta. Boleh terima ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 talenta. Silahkan hamba yang pertama menjalankannya dengan baik ya. Sekarang hamba yang kedua yang baik, saya percayakan 2 talenta ya, bisa nanti dikembangkan supaya menghasilkan. Silakan hambaku yang ketiga bisa menggunakan 1 talenta ini sebaik mungkin. Anak-anak di rumah ya, tadi ada pelajaran dari Tuhan Yesus ini ya, perumpamaan Tuhan Yesus dulu, dia pernah membuat perumpamaan ini. Dan kita yakin hamba-hamba tadi akan menggunakan talentanya sebaik mungkin. Talenta itu macam-macam tadi ya, termasuk bisa mencari uang talenta. Keahlian itu ada 2 ya, menurut saya ya. Keahlian intelektual dan keahlian motorik. Nah, kita dengar atlet Kalimantan Tengah juara 1 bawa emas dalam lomba apa yo? Lomba dayung. Itu artinya keahlian di otot. Nah, petinju juara 1 dan sebagainya, olahragawan bisa cari uang dengan kekuatan fisik, tidak harus cerdas otaknya ya. Nah, kalau orang cerdas otak matematik dia kerja di bank, kalau cerdas politik menghafal sejarah, menghafal undang-undang, orang bisa kerja di hukum, bisa di dewan ya. Nah, jadi kalau kita bisa menghafal sesuatu, nah kalau mau jadi pendeta ya banyak menghafal ayat gitu ya. Banyak mengetahui tentang Alkitab. Itu karunia semua ya. Ya, nah, tuannya datang itu dalam Alkitab ya, memanggil ketiga hambanya. Kami mohon ketiga hamba untuk menyampaikan laporannya atau hasilnya, apakah
masing-masing talenta bisa digunakan dengan sebaiknya. Silahkan. Apa kabar? Selamat pagi, hambaku yang baik. Tuhan, 5 talenta yang kau berikan padaku kini sudah menjadi 2 kali lebih banyak. Dua kali lebih banyak. Aduh, hebatnya hamba yang baik, karena hamba setia dalam perkara yang kecil, maka saya akan mempercayakan tanggung jawab yang besar dan ikut kebahagiaan hamba. Saya terima dan saya akan percayakan yang lebih besar lagi untuk hambaku yang baik. Gimana kabarnya hambaku yang baik? Baik Tuhan. Tuhan, 2 talenta yang Tuhan berikan kepadaku kemarin telah kini menjadi 2 kali lebih banyak. Ini Tuhan, saya kembalikan pada Aduh, Tuhan. luar biasanya Terima kasih atas hambaku kepercayaannya Tuhan. bisa modal yang sedikit menjadi banyak ya. Makasih, akan percayakan perkara yang lebih besar dan turut dalam kebahagiaan Tuanku. Bagaimana hambaku yang ketiga, apa kabarnya, bagaimana hasilnya? Baik Tuhan, ini kemarin Tuhan hanya memberikan 1 talenta. Mengapakah Tuhan ingin mengambilkan 1 talenta yang ada pada saya? Bukankah Tuhan sudah banyak memiliki talenta? Sekarang saya kembalikan 1 talenta ini yang menjadi milik Tuhan. Aduh hambaku, kasihan hambaku ini, rugi sampai nggak bisa dikembangkan, yang sedikit jadi bertambah ya, misalnya separuh barang ya dapatnya, kenapa nggak bisa ya? Nah, kasihan kalau nggak bisa. Nah, akhirnya saudara nggak dipercaya lagi kalau nggak mengembangkan yang ada. Nah, ke depan ya, jangan sampai karena merasa tidak terlalu pintar lalu tidak rajin. Jangan. Baik, harus Tuhan. berjuang ya, hamba yang baik supaya dipercayakan yang besar. Baik, Nah, Tuhan. tapi kalau tidak diperjuangkan, ada akan dari hambaku ya. Nah, Baik, saya Tuhan. akan terima dan saya akan berikan kepada orang lain yang mengembangkan. Ya Tuhan. Tapi mudahan kita yakin hamba ini nanti akan mau. Tapi di Alkitab dikatakan orang yang tidak mau sama sekali berubah akan dicampakkan ya. Nah, makasih. Kita bersyukur anak-anak. Ini drama tadi ya, kita sudah ikuti dramanya. Bagaimana 2 orang hamba baik, 1 hamba yang tidak mengerjakan tugasnya ya, tidak menghasilkan, malah menyembunyikan, menyimpan dan mengembalikan uang itu ya. Nah, anak-anak sekalian di rumah, kenapa Tuhan itu marah dengan hamba yang ketiga tadi ya? Kecewa ya? Ya sudah tentu anak-anak karena dia tidak mau mengembangkan talentanya yang ada. Misalnya dia sebenarnya sederhana di rumah talentanya, bisa cuci piring, bisa nyapu, sudah bisa, atau bisa melipat selimutnya saja ya. Papa mama kalau melihat anaknya bisa membersih tempat tidurnya, papa mama senang enggak anak-anak? Senang kan? Nah, apalagi kalau bisa mandi sendiri, bahkan bisa bantu-bantu masak ya. Kalau sudah mulai kelas-kelas 5 SD, kira-kira goreng telur bisa sudah ya, talenta memasak sudah pintar ya. Nanti mama papa akan mempercayakan hal yang besar atau diberkati Tuhan kalau kalian kembangkan talenta yang ada. Talenta yang ada di rumah itu dimulai dengan lipat selimut ya, lipat pakaian sendiri barang ya. Nah, di sekolah mulai harus hafal, kalian harus hafal sejarah ya, hafal rumus-rumus, kalian pasti pintar ya, jangan kalian remehkan. Kalau rasanya anda cerdas otak, harus jaga tubuh ya,
pintar, jadi tukang kah? Itu kan tukang itu jadi servis kah? Memerlukan otot ya, memerlukan waktu, tenaga. Nah, ada orang yang pintar otot. Pintar otot itu atlet, tukang servis, tukang bangunan, itu otot kepintarannya ya, memerlukan otot. Nah, orang-orang kantor itu kecerdasan di otak. Ya, jadi kita ini semua Tuhan berikan karunia talenta. Jangan sampai dipendam ya, disimpan seperti hamba yang ketiga. Saya yakin kita semua tidak mau jadi hamba yang ketiga, semua menjadi hamba yang ke satu dan kedua. Tadi hanya contoh saja ya, jangan kita ambil contoh yang tidak baik. Terima kasih adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian yang bersekolah minggu, dapat pelajaran yang baik sekali agar kita mengembangkan yang ada. Jangan puas ya. Ayat hafalan yang saya ambil ialah saya ambil dari Matius 5, coba kalian catat, Matius 5 ayat 41. Walaupun di pelajaran ini lain, tapi saya lebih suka ini. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berjalanlah dia sejauh 2 mil. Jadi kalau ada orang nantang kita, ayo kita lari 100 meter, kita ajak dia 200 meter, berarti kita punya kehebatan gitu ya, kita hebat ya, kita kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran Alkitab tentang bagaimana menggunakan talenta atau karunia, keahlian, bakat yang ada pada diri kami, supaya kami kembangkan di rumah, kembangkan di sekolah, kembangkan ketika kami sudah remaja, pemuda, dan ketika kami dewasa, sehingga talenta itu semakin dipercayakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi sumber kehidupan kami, menjadi kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Sertailah Tuhan, dan kami mohon tambahkan talenta baru apabila kami mulai dari sejak anak-anak rajin di rumah, rajin di sekolah, dan rajin di gereja. Kami yakin Tuhan akan mempercayakan talenta yang lebih besar untuk kami anak-anak, sesuai dengan pertambahan usia kami. Ya Tuhan, kami mohon Kau memberkati papa mama kami, adik kakak kami, kalau kami punya adik kakak, supaya mereka panjang umur, sehat, sukacita, dan diberkati pekerjaan dan usaha mereka, supaya kami selalu berkecukupan kebutuhan hidup kami, kebutuhan iman dan kepercayaan kami, kebutuhan makan dan minum kami. Kami mohon Tuhan berkati teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan kalau ada yang nakal, yang suka melawan orang tua, Tuhan tegur dia, nasihati dia, supaya dia sayang dengan orang tuanya, menghormati orang tua, nuruti perintah orang tua. Dan yang malas belajar, mau menuruti pelajaran dari gurunya dan mengerjakan tugas PR-nya, terutama sekarang boleh belajar di rumah, boleh nyontek atau buka jawabannya, jadi tidak ada alasan tidak bisa menjawab kalau ulangan. Kami mohon Tuhan, redakan, hilangkan sudah virus COVID-19 supaya kami bisa tatap muka belajar di gedung sekolah masing-masing. Ya Tuhan, sertai pengurus sekolah minggu kami supaya guru-gurunya bisa menjalankan tugas dengan baik, dan petugas yang membawa pelajaran firman Tuhan setiap hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan berkati jemaat kami, gereja kami Batang Pembelum, supaya semakin hari semakin banyak berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan jemaat kami. Dengarkan doa kami yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari padang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita.
kita memberikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan terkhususnya untuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati pekerjaan orang-orang tua kita. Sebari persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian kita, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kembali adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan sekaligus doa mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kita. Lipatkan tangan, pejamkan mata, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi dan memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati juga persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah virtual kami ini. Kami serahkan kehidupan kami hari-hari yang selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan pada ibadah virtual kami ini dari awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah, dan untuk mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita hari ini, kita angkat pujian kita, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku pasang yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekolah hari minggu kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah seronan kita lagi minggu depan. Untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah adik-adik wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.